Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kiat melembus, cerdaskan hati nurani, sehingga dewasa memahami segala kendala, permasalahan yang kita hadapi. Pemirsa, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka jiwa adalah spiritualitas dalam satu pemahaman yang senantiasa harus ditumbuh kembangkan sehingga kian hari semakin cerdas, lembut, terdewasakan. Badan bukan sekedar badan fisik yang kita miliki, tapi badan juga merupakan simbol dari apapun yang bisa kita lihat, terutama pertalian dengan pembangunan, lebih tepatnya proses pembangunan bangsa yang senantiasa bergulir antara satu periodisasi kepemimpinan dengan kepemimpinan yang lainnya. Mudah-mudahan benar-benar memimpin, bukan sekedar bertengger, menduduki tahta untuk menyalurkan syahwat berkuasa. Karena itu pemirsa, ketika rakyat dipimpin oleh hikmat, dan pejabat itu adalah bagian dari rakyat dan harus senantiasa tersadar bahwa dirinya betapapun dimuliakan oleh rakyat jelata, maka tetap harus menyadari bahwa dirinya adalah rakyat. Terlebih lagi ketika kita merujuk pada sila pertama, maka pejabat dan rakyat adalah hamba Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, dari kampung Celakat, kota pendidikan Malang ini, kami mencoba mengais data karena tiap hari kami melaluinya sehingga data ini insya Allah validitasnya sangat tinggi. Kalau tidak boleh disebut 100%, maka jika ada error, anggap saja 0,999%. Mengapa demikian? Karena yang sedang kita evaluasi adalah keberadaan jalan veteran. Sengaja kami pilih jalan veteran karena kami ingin mengatakan bahwa para pendahulu kusuma bangsa, apapun agama dan kepercayaannya, yang ada di sebelah kanan jalan kalau dari arah Jalan Bandung, disitulah disemayamkan tubuh-tubuh jenazah-jenazah yang telah wafat, dipanggil oleh Allah yang Maha Pemberi nikmat sekaligus Maha Pemberi hikmat. Beliau adalah pahlawan-pahlawan kusuma bangsa. Bahkan saya sangat mengenali ada yang di pundaknya diselipkan oleh pemimpin bangsa, mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Soeharto.
puluhan tanda atau satya lencana, mulai dari perlawanan Pulau Aru, merebut Irian Jaya ketika itu, hingga beliau menjadi salah satu pilar dari pembangunan nasional. Pertanyaan mendasar atau rumusan masalah mendasar yang bisa kita ajukan, mengapa bentang jalan veteran yang hanya beberapa meter, tidak sampai 1 kilometer insya Allah, atau kurang lebih 1 kilometer, boleh jadi kami belum mengukur, ya, karena secara kualitas yang ingin kami sampaikan dalam evaluasi kebijakan ini, mengapa bentang jalan veteran, mengapa bentang jalan raya veteran seperti baju pengemis. Mahasiswa kami yang masih baru dari Fakultas Fakultas Teknik, program studi perencanaan wilayah dan kota, PWK, Universitas Brawijaya Malang yang tercinta. Pada saat saya mengajukan pertanyaan, mengapa saya menyebut jalan veteran itu sebagai jalan raya pengemis. Seorang mahasiswa yang sangat sigap, cerdas ini bertutur secara indah dan kesatria. Karena jalannya berlubang-lubang, kemudian ditambal-tambal, dan tambalannya tidak rata. Kalau kami sampaikan melalui kanal hikmatologi ini, sekali lagi tidak dimaksudkan mencari-cari kesalahan dari wali kota atau dinas yang terkait dengan keberadaan jalan. Namun, karena saluran sekarang yang paling bisa cepat dijangkau adalah melalui YouTube, dan kami menggunakan kanal hikmatologi, maka kami tempuh jalan ini dengan harapan sekali lagi pada saudara Setiaji dan seluruh stafnya, terutama yang bertalian dengan keberadaan jalan. Kami sekedar menyampaikan, mudah-mudahan data kualitatif yang saya kemas dalam sabdana ini dapat diterima dengan baik, terutama analisis sederhananya. Karena ketika jalan itu ditambal, menurut kami tidak mengapa. Karena memang tidak seluruhnya rusak. Tidak mengapa. Karena landasan teori, kalau saudara Setiaji itu juga belajar analisis kebijakan publik, maka akan ditemukan di sana salah satunya adalah pendekatan rasionalitas yang digawangi oleh Charles E. Lindblom tahun 1959. Dia menyebutnya dengan incremental model tambal sulam. Jadi sangat pas sekali. Model tambal sulam itu adalah model yang tidak komprehensif, yang tidak bisa menjangkau
seluruh stakeholders di dalam proses with input. Jadi proses di mana peraturan daerah ataupun kebijakan dari pemerintah daerah itu digodok oleh legislatif dan eksekutif. Nah, di sini yang nihil adalah peran serta pranata sosial. Karena kita juga tidak pernah melihat lagi wali kota itu turun ke bawah, kemudian mengajak makan siang dengan bakso, ya, 100 kursi, 100 mangkok, 200 mangkok, tidak pernah dengar lagi. Mestinya tidak perlu biaya mahal untuk melibatkan pranata sosial. Saudara Setiaji bisa turun langsung ke lembaga-lembaga yang ada di Kota Malang ini, antara lain masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng. Dan mencoba menanyakan, menggali apa permasalahan atau gejala masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dan saya yakin wali kota berikut wakil wali kotanya dan seluruh pejabat pernah melalui jalan veteran. Sungguh bijaksana ketika saudara Setiaji atau wali kota manapun jika memanfaatkan pranata sosial sebagai instrumen dari keberadaan proses di dalam mesin politik resmi, meskipun mereka tidak diundang langsung di dalam sidang DPRD bersama eksekutif, maka jika dirasa cukup, maka turun langsung sejumlah orang disebar sedemikian rupa. Tidak harus setiap hari. Ada hari Jumat, ada hari Kamis, ada hari Ahad, dan hari-hari yang lainnya di saudara-saudara kita, di mana tidak perlu ada undangan dan tidak perlu ada spanduk selamat datang wali kota. Karena wali kota itu juga rakyat biasa yang diberikan jabatan, yang diberikan kewenangan. Karena itu sungguh arif jika model yang saya teliti di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, insya Allah mudah-mudahan tidak salah karena lama sekali penelitian saya tahun 1998. Kritik terhadap incremental model, kritik itu bukan menjelekkan, tetapi urun rembuk positif, yakni adalah default equality model, model kemitra sejajaran. Jadi wali kota ya sebagai lembaga eksekutif, kemudian legislatif DPRD. Nah, ini duduk bermitra dengan jamaah tahlil, ya, jemaat gereja, ya. Saudara-saudara kita di kelenteng, di vihara, duduklah di sana, ambil satu waktu dan minta kurang lebih waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam, himpun data dari mereka secara langsung. Kemudian godoklah, kalau dalam analisis David Easton, dalam with input, dalam mesin politik resmi, yaitu persidangan antara eksekutif dengan legislatif untuk menganalisis data yang berasal dari masyarakat. Data itu boleh jadi adalah tantangan pengembangan, tapi boleh jadi adalah masalah. Mengapa kami angkat jalan veteran? Karena setidaknya kami menyaksikan sudah 2 kali
Sampai setidaknya yang pernah kami ketahui, karena ini berkaitan langsung dengan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, kecelakaan tunggal salah satu penyebabnya adalah jalan yang tidak rata, yang seperti baju para pengemis jalanan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kami akhiri ungkapan sederhana, analisis sederhana ini dengan data Sabdana, data yang kami bentuk menjadi sastra baru yang ke-16.557. Jalan para pengemis bagian 1. Membentang di lingkungan kampus terbesar Kota Malang. Setiap hari ribuan pengguna jalan veteran raya. Dari anak belia hingga guru besar termulia. Dari rakyat jelata hingga pejabat yang teristimewa. Dari penjual asongan hingga mal besar kota. Sungguh memprihatinkan jalan bagai pengemis yang merana. Pengemis berbaju tambal sulam, tak satu pun peduli padanya. Jika ada tutur yang kurang teratur, sapa yang kurang mengena, ataupun dianggap tidak beretika, kiranya kita sebagai anak bangsa saling memaafkan adalah niscaya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.